kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah mahdhah. Yang dulu ketika masih tugas sibuk dengan laporan, sedang sholat pun kadang ingat atasan, sedang sholat Allahu Akbar yang di mulut, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu di mulut, yang mestinya ingat Rasul tapi malah ingat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Berapa kali uduk sholat zuhur dipakai untuk sholat asar, bukan karena hebatnya menjaga wudhu, tapi karena zuhurnya jam 3. Sampai-sampai panitia pengurus masjid heran bertanya, Bu, Pak, azan asar belum? Mohon maaf dek, ini memang sholat zuhur. Berapa banyak terlambat masuk masjid, masbuk di rakaat keempat, hampir saja imam salam, di situ maju masuk ke dalam masjid, tapi justru keluarnya yang pertama sebelum zikir dan doa. Jadi inilah kesempatan untuk memperbaiki. Yang pertama adalah kuantitas ibadah. Jadi amat sangat banyak kesempatan. Selama ini sibuk keluar kota, lembur, rapat, pagi itu meeting, healing, segala macam, tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Selesai rapat kantor luar kota jam 12, jam 1. Lalu kemudian paginya nanti mesti siap-siap lagi. Akhirnya tak sempat tahajud. Maka purna tugas kesempatan untuk sholat malam. Wa tusolli bil laili wan nasu niyam. Bangunlah ketika orang tidur lelap, laksanakan sholat malam. Ada jam waker yang bisa membangunkan kita. TV juga bisa di setel. Tidak lagi ada alasan kalau orang zaman dulu menunggu ayam berkokok. Ternyata ayam pun kesiangan juga sekarang. Maka pada waktu malam itu di setel lah semuanya. Bangun kalau bisa mandi, karena mandi malam bagus sekali. Katanya mandi malam itu Pak Ustadz nanti kena rematik itu ini segala macam. Yang rematik itu kalau habis maghrib ke jam 12. Tapi kalau jam 1 menjelang ke subuh bagus sekali. Kita segar. Kalau kita bangun itu keringat keluar dari tubuh kita, melekat, bau dan lain sebagainya. Maka kalau kita mandi fresh, segar. Bahkan ada sekarang ada yang disebut dengan terapi mandi malam. Maka setelah kita mandi bersih, bagus dengan air dingin. Karena kalau dengan air panas, itulah maka banyak orang bule itu kulitnya rusak. Peredaran darah tidak normal. Kenapa? Karena airnya tidak normal. Tapi mungkin Bukit Tinggi terlalu dingin. Jangan sampai merasakan mandi dengan air es. Hangat-hangat dikit, tapi jangan sampai terlalu panas. Lalu kemudian setelah mandi bersih segar, sholat yang pertama dilaksanakan adalah sholat sunat wudhu. Nabi pernah memanggil Bilal, muazzin. Bilal, sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Orang yang masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Makanya kalau mana tahu nanti setelah purna bakti rajin pengajian, tiba-tiba keluar dari masjid sendal hilang, jangan sedih, berarti udah masuk surga duluan. Aku mendengar suara sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalanmu, wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Candoang, Inyak Jaho, itu kaum tuo, pakai talafuz bin niat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi Muhammadiyah, kaum muda, tidak melafazkan niat. Niat cukup dalam hati. Kalau kebetulan basic pendidikan Bapak Ibu Tawalib Padang Panjang, basic Muhammadiyah, tidak usah lafazkan niat, ikut saja. Tapi kalau Perti Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, melafazkan niat, lafazkanlah niat. Yang penting sholat sunat. Ini banyak sekarang orang yang setelah purna tugas tidak punya basic agama sebenarnya, tapi setelah purna tugas ikut pengajian, tidak menyibukkan diri dengan ibadah sunat, malah sibuk mengkaji usolli. Sementara dia tidak punya keahlian di bidang itu. Nahwu tidak bisa, shorof tidak bisa, fikih tidak bisa, qawaidul fikih tidak tahu, mustalah
istilah-istilah fikih tak tahu, tapi malah sibuk membahas usoli tak usoli. Itu pembahasan yang berat. Pembahasan masalah hukum fikih, akidah, usoli itu teknis, pembahasan itu berat. Yang berat itu biar aku aja. Ibu tinggal, bapak tinggal pilih. Kalau mau pakai usoli, pakai usoli. Tidak pakai usoli, tidak pakai usoli. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya baik. Jadi kalau kebetulan basic pendidikannya adalah kaum tua, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tidak dididik pakai itu Pak Ustaz. Ya tidak usah, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Aku tidak pakai usolli tadi. Niat itu di dalam, tidak berbunyi, tidak bersuara. Ustaz Somad kalau sholat pakai usolli, pakai. Kenapa Ustaz pakai usolli? Mungkin tadi ambo habis buka handphone, habis nonton TV, kadang hati berbolak-balik. Allahu Akbar. Sholat apa tadi? Sholat duha apa sholat tahajud? Sholat qobliyah apa sholat ba'diyah? Karena hati saya tak kuat, menguatkan hati saya kuatkan. Saya sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Berapa rakaat? Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Kadang jamaah ini selalu menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Ayatnya Pak Ustaz? Iya, ayat yang itu juga lah, kul huwallah. Kul huwallah baik. Jangan sepelekan kul huwallah. Ada sahabat Nabi sholat dari mulai ba'da isya sampai subuh, tahajud sepanjang malam, ayatnya tidak ganti-ganti. Kul huwallah terus. Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ada sahabat aneh. Satu malam sholat ayatnya kul huwallah tak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Itulah orang yang membaca satu surat sama dengan sepertiga Al-Quran, maka bolak-balik membaca kul huwallah, bolak-balik khatam Al-Quran. Nah, ini dalil bagi ibu bapak yang susah menghafal ayat lain. Mengapa dari tadi kul huwallah saja ambo dengar? Mengapa membaca ayat kul huwallah saja? Ambo sebenarnya hafal ayat lain, tapi ikut fadilah keutamaannya luar biasa kecil Ustaz Somad di balik 24 tahun. Tidak apa-apa, kul huwallah terus. Lalu kemudian setelah salam, salat sunat taubat. Karena kita banyak silap dan salah dosa kita. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Silap salah dan dosa di masa lalu, menganiaya orang, menzolimi orang, macam-macam perbuatan kita. Inilah kesempatan purna tugas memperbaiki kuantitas kualitas ibadah. Setelah selesai 2 rakaat, salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud yang paling afdal 8 rakaat. Tapi kalau dilaksanakan lebih daripada itu boleh. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Ahmad bin Hambal nama lengkapnya meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah pernah ditanya orang, kau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Bagaimana solat ayahmu? Ayah saya solat sehari semalam salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. 300 rakaat. Kemudian dia difitnah oleh Mu'tazilah, masuk penjara. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pernah masuk penjara. Di dalam penjara disiksa, dicambuk, dipukul, tak bisa tegak berdiri. Keluar dari penjara 150 rakaat. Kita kalau bisa nanti kita meninggal ditanya oleh tetangga anak kita, apa angku dulu? Ayah kamu dulu bagaimana? Ayah ambo waktu masih tugas 150 rakaat. Sesudah purna tugas 300 rakaat. Dan sampai anak cucu kita ditanya orang, gimana bapak kamu dulu? Ibadahnya biasa aja, tapi duduk di depan TV sinetronnya luar biasa. Tidak ada baiknya sinetron ini. Memperbaiki kualitas ibadah, sinetron-sinetron hanya membuat emosi kita tidak stabil. Kita sudah lanjut usia,
kemarahan kita memuncak, dipancingnya dengan cerita-cerita, ditambah lagi dengan infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Otak kita habis diperas untuk memikirkan anak orang, bini orang, laki orang. Habis semuanya. Kapan lagi kita untuk memperbaiki ibadah? Lalu kemudian setelah sholat sunat tahajud, sebelum witir, sholat sunat hajat. Kenapa hajat tadi tidak di awal? Sama seperti kita bertamu ke rumah Pak Wali Kota, Gubernur, Pak Menteri, Direktur. Tentu kita berbasa-basi dulu, bercerita, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Barulah hajat. Tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba tak ada babi bu langsung saja hajat. Tidak. Berdoa dulu, ala dulu, kemudian hajat. Apa hajat-hajat kita? Ambo sudah pernah tugas, kok tidak banyak hajat lah ibu ya. Tentu hajat anak-anak kita, hajat cucu-cucu, hajat dunia, hajat akhirat. Solat sunat 2 rakaat juga solat sunat hajat. Niatkan apa hajat dalam hati? 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu 7 oleh tidak. Lalu kemudian ditutup dengan witir. Innallaha watirun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil. Biasanya witir di bulan Ramadan kita laksanakan 3 rakaat. Yang membuat 3 rakaat 1 salam bagus, tidak pakai tasyahud awal supaya berbeda dengan maghrib. Yang membuat witir pakai 2 salam bagus, 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Menurut mazhab Syafi'i afdal. Yang 21 itu lebih baik karena iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Tapi kalau lelah tak bisa tegak berdiri, duduk di kursi, tapi di pangkalnya tetap berdiri. Usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Setelah ayat ruku. Waktu mau sujud tak bisa duduk ke lantai, barulah duduk di kursi. Jadi tapi kalau dari awal tak sanggup, dari awal duduk boleh. Rukuknya setengah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi, Allahu akbar. Ada orang menyebut kening mesti menempel ke spring bed? Enggak. Tidak ada. Tak mesti ditempelkan kemanapun. Sama macam duduk di pesawat. Saya mesti duduk di lantai? Boleh. Pernah Nabi Muhammad sholat duduk? Pernah. Ketika dia sudah tua, tak bisa dia berdiri, dia sholat duduk, baik, tidak masalah. Lalu kemudian setelah selesai itu menunggu azan subuh. Yang paling afdal adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, menunggu azan subuh berkumandang, bagus gak banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ini kalau 1 kali lalu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagi yang tak bertasbih. Kalau bagi yang bertasbih, beli tasbih 100. Banyak orang pergi umroh masuk ke toko tasbih, lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, tasbih batu tak jadi, tasbih plastik tak jadi, keluar tak jadi beli tasbih. Sekali beli tasbih pulang ke rumah tak pernah dipakai, yang bertasbih mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Digantung di mobil kaca spion. Purna tugas adalah merubah waktu tugas yang bertasbih mobil. Setelah purna tugas, oto kini angku pensiun ambo bertasbih gini. Yang ambo bertasbih gini. Paling banyak afdal bertasbih 3 kegelapan. Di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah malam yang gelap, tak ada yang bisa mengeluarkan dari 3 kegelapan kecuali Allah melalui tasbih. Itulah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar, bertasbih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan.
wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Menunggu azan subuh. Mudah-mudahan di Bukit Tinggi azan subuh masih tadanga, masih ada toa lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak lagi ada toa berkumandang, maka handphone kita insya Allah berbunyi. Karena handphonenya sekarang namanya smartphone, handphone yang cerdas. Tahu dia waktu sholat. Ya, nan punya handphone nan tidak cerdas, tak pernah sholat. Maka perbaiki sholat. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh. Kalau bisa buatkan program S3, subuh sampai syuruk. Menunggu waktu syuruk. Syuruk itu jam berapa Pak Ustadz? Kebetulan kita tinggal di Bandung sekarang. Ketik saja di Google, jam berapa waktu maghrib di Bandung. Waktu sholat Bandung. Subuh 4.36, maghrib jam 6:09, terbit jam 5:55, maghrib jam 6:09, terbit matahari kata dia jam 5:55. Tidak boleh sholat ketika terbit matahari. Karena ketika terbit matahari bulat, matahari itu bulat terbit, datang setan menghampiri. Maka menjadi yang disebut dengan waktu qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Jam 5:55 terbit matahari di Bandung. Tak boleh kita sholat sunat. Maka lewatkan ketika matahari naik setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak diukur menurut ilmu astronomi, maka sesungguhnya setinggi tombak itu adalah 12 menit. Lewat-lewat dikit, lengkapkanlah 15 biar mudah. 12, 13, 14, 15. Maka secara teori jam 5:55 tambah 15. Berapa itu? 6:10. Hah? 6:10. 5:55 tambah 15, 6:10. Payah kami mengingat teorinya itu Pak Ustaz. Nengok matahari terbit jam berapa lagi, tambah 15 lagi. Mudah saja. Jam berapa maghrib, itulah waktu boleh sholat sunat isyraq. Nah, maghrib di Bandung jam berapa? Maghrib Bandung jam 6:09. Jadi teori tadi pas. Jam 5:55 tambah 15 sama dengan 6:10. Tapi itu 6:09. Ayo semenit 2 menit awaklah kawan lama biasa. Ya napo bana. Nah, oleh sebab itu maka 6:10. Jadi dimanapun nanti Bapak Ibu tinggal Bukit Tinggi, tinggal ketik saja waktu sholat Bukit Tinggi. Lalu kemudian nampak, oh maghribnya jam 6:25, berarti kita sudah boleh sholat sunat isyraq jam 6:25. Nanti kita boleh sholat sunat isyraq jam 6:10. Buat program, usulkan nanti ke masjid, pengurus masjid, kalau awak gue nama programnya S3. Apa itu? Subuh sampai syuruk. Oh, ibu baru ditinggal di sini. Nggak, ambo dah ke siko rumah. Kok nggak pernah ke? Ambo sibuk kini baru purna tugas kok. Jangan sampai orang masjid tahu kita di situ setelah mati, disolatkan jenazah. Siko tinggal. Iyo. Oh. Misangko di Padang Panjang gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian salat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid, tadi kami masuk ke dalam tahiyatul masjid dulu. Setiap masjid akan bersaksi di hadapan Allah, si fulan pernah salat tahiyatul masjid di sini. Salat sunat di Masjidil Haram, salat sunat di Masjid Nabawi, salat tahiyatul masjid di Masjid Hasan II di Maroko, salat sunat semua. Termasuklah musola Pak Haji kau akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat sunat tahiyatul masjid.
Iko masjid apa musola? Musola. Masjid. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita masuk ke musola, ke surau, ke langgar? Tetap tahiyatul masjid. Karena sebetulnya di dalam Islam cuma ada dua, masjid dan masjid jami. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Tapi kalau tidak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Tapi ditampe awak disabik dengan surau. Tapi jangan dek surau, usolli sunnatan tahiyatul surau. Tetap tahiyatul masjid. Karena sesungguhnya kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia sholat sunat. Dia disebut dengan masjid. Hanya saja tempat kita menjadi 7. Surau, langgar, musola, masjid agung, masjid raya, masjid gadang, masjid Islamic Center, masjid jami. Banyak betul. Yang dalam fikih sebenarnya hanya 2, masjid dan masjid jami. Maka di dalam dilaksanakan tahiyatul masjid. Qabliyah jangan sampai lupa. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Booking tempat dengan sholat sunat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ambo ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Lalu bagaimana dengan yang 6 rakaat? 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Ini sholat sunat rawatib tapi tidak muakkad, baik dilaksanakan. 6 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Ini kita perbaiki yang selama ini tak sempat sholat sunat. Ini kuantitas jumlah, tapi ada kualitas. Jangan kuantitas bagus tapi ditengok isi kosong. Gara-gara sholat sunatnya mau cepat, mau banyak, sampai-sampai bacaan itu tak jelas bunyinya, macam orang lidahnya panas kena tahu mendoan. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Usahakan napas, satu napas satu ayat itu membantu kekhusyuan, kata Syekh Ali Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ternyata nafas juga membantu kekhusyuan. Yang selama ini waktu masih aktif kerja, Fatihah, Iftitah, ayat satu nafas. Waktu sebelum purna tugas, sesudah purna tugas, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Yang ditanya kok sahabat Nabi namanya Khabbab. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab, mulut Nabi bergerak. Dari mana kamu tahu? Saya menengok jangguinya baguyang. Banyak sekarang orang sholat mulutnya tak bergoyang. Diam. Tiba-tiba salah. Dalam hati tak bisa. Maka ini membantu. Nafas dengan mulut bergerak. Tapi membacanya tidak sampai kedengaran talingo kawan sebelah. Hanya sekedar hamsah. Hamsah itu di agak-agak awak surang nak mendengar. Bismillah. Ada pula orang dek. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang. Kalau sampai orang sebelah mendengar dua gandang. Kalau ndak inyo baru belajar nyepakat. Alhamdulillah. Nah, sebab itu kita baca ini dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad.
sanyo lah kawan. Kebetulan sama-sama purna dakek lo rumah di Mas Haji kan. Wah angkul hujur boyo. Sama wak guru kan Ustaz Somad juga. Sama wak pembekalan Batam di Bandung tuh hijur boyo. Jangan duduk dakek kawan dakek di Mas Haji. Sahuran awak kalau ada kawan dakek ke Mas Haji, jangan duduk dakek. Sebab apa? Orang tua kalau sudah duduk di masjid dengan kawan berubah jadi anak-anak. Tasbih lah dipegang, Quran orang duduk dekat. Ambo selalu. Jadi kalau udah masuk masjid nampak agak oh di situ kau nasi komo. Jadi orang yang belum terlalu kenal itu kita. Ambo pun kadang kalau udah kayak sama kawan. Tidak salah, tapi waktu kita ini tak panjang. Tidak salah, kita masih bisa senyum, bersenda gurau, ketawa, itu menunjukkan masih sehat. Ulama yang paling tua sekarang Kiai Haji Ali Yafi. Wah, 95 atau 90 berapa. Saya datang ke rumah beliau. Jadi waktu datang kita serius karena saya tahu Ambo masih ketek dulu. Kiai Haji Ali Yafi sudah tua. Saya datang silaturahim, saya tanya, Pak Kiai, gimana supaya hidup kita? Ambo tanyalah serius berkualitas. Keceknya kalau aku masih bisa galak masih hidup lah. Berarti kita masih sehat. Jadi kalau bapak masih bersenda gurau, tapi waktu singkat di masjid itu kalau bisa berkualitas. Tasbih, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal, habibatani ilar rahman, disayangi Allah. Tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Semakin kita tua, semakin bertambah usia, semakin pikiran kita ini tidak lagi fokus, ngomong kita semakin banyak, tidak beraturan dan berulang-ulang macam CD rusak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ibu bapak jangan tersinggung. Ambo banyak menemui jamaah yang tua. Kalau kita duduk, dia bercerita berulang-ulang sampai kisah itu diulangnya yang dari tadi itu juga. Tapi ada orang tua yang tidak mau bercerita banyak. Jadi Ambo heran. Tak mau dia cerita. Ambo tanya satu, jawab satu. Apa kabar Pak? Sehat. Bapak tinggal di mana? Dakek dari sini. Loh kok bapak ini tak mau cerita? Sama-sama tua. Yang satu ini cerita, bolak-balik, tak selesai-selesai. Yang ini justru tak mau cerita. Setelah lama-lama saya tanya, rupanya dia punya target. Dia punya target berzikir sehari. Kenapa Bapak? Ambo sangkonya berang kamu? Enggak Pak Ustaz, Ambo ada target yang belum tercapai. Apa? Satu hari saya mesti berzikir 5 apa? 5.000 kali sehari la ilaha illallah. Jadi dia selalu pegang tasbih untuk mengejar target itu sehingga dia. Jadi kalau ada bapak yang punya target bagus, guru saya Pak Ustadz ngajarkan katanya satu hari saya mesti 1.000, bagus. Apa dalilnya memasang target zikir 1.000? Dalilnya ada. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 2.000 kali. Diambilnya tali, disimpul tali ini alfa uqdah, 2.000 simpul tali. Jadi waktu mau tidur malam, sekarang kita tidak perlu ibu bapak pulang ke Bukit Tinggi mengambil tali jemuran. Sekarang sudah ada tasbih digital. Tasbih digital beli untuk ngejar target. Ibu satu hari solawatnya berapa kali? 1.000 Pak Ustaz. Ama Ambo umur 71 tahun meninggal. Basuwo jamaah hurang Bukit Tinggi tinggal Karajo di Pakambaru. Ustaz Somad, Ambo lalu tadi di rumah Amak Ustaz.
Ambo rindu kayaknya ambo lalu di muka rumahnya wancalik rumah almarhumah. Yo, dulu nyo ngecek kampung. Apa kata dia, Bu? Kata dia, kalau Abdul Somad itu sedang tidak keluar kota, dia di rumah, nyo di kamar, ambo berzikir mendoakan inyo di muka pintu rumahnya la ilaha illallah supaya inyo sehat, supaya inyo tidak diganggu orang, supaya inyo husnul khatimah, supaya inyo istiqomah. Berapa kali barakali amak la ilaha illallah kan semalam itu 3000 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Tidak pernah dia bercerita sekalipun. Orang lain nan baca cerita ke ambo. Indak riak di orangnya lah meninggal. Ambo lah meninggal. Ambo ceritakan kini motivasi ke ambo dan ke awak supaya awak banyak berzikir. Saya tidak mau mematok ibu mesti sekian, enggak. Patoklah sendiri. Minimal paling tidak 3 ini mesti dipatok. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga tahlil la ilaha illallah. Yang pertama istighfar supaya lepas dosa-dosa kita. Setelah itu sholawat, menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu la ilaha illallah.